Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasriya Putri Simamora dengan NIM 2024-1010-2034. Saya dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 7 yaitu modul Naive Bayes Classification. Di mana di sini soalnya yaitu mengulangi langkah pada kode 1 dan menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 dan mencari masing-masing dataset subset kombinasinya dan mencari mana klasifikasi subset ini yang lebih baik daripada klasifikasi dengan data aslinya. Nah, langsung saja. Kita import dulu modulnya yaitu Pandas dan sklearn. Nah, kemudian kita panggil datasetnya yaitu yang pertama yaitu dataset iris. Nah, kemudian kita pisahkan untuk atribut dan kelasnya dengan mendrop variety dengan fungsi .drop. Nah, di sini kita gunakan atributnya itu sebagai input dan variety sebagai target untuk kita lakukan training nantinya. Nah, bisa dilihat dia sudah terhapus untuk variety-nya dan bisa kita panggil juga target.add. Nah, dia sudah terlihat di sini. Nah, kemudian kita cek apakah ada yang kosong. Ternyata tidak ada. Kemudian langsung kita train datanya. Maka xtrain, xtest, ytrain dan ytrain dan ytest, di mana nilai testnya itu 0,2, 0,3, dan 0,4. Agar tidak berubah, kita gunakan dia random state-nya sama dengan 100. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke sini akurasinya. Nah, untuk mencari akurasinya, kita gunakan fungsi Gaussian NB. Dan kita jalankan, akan terlihat seperti ini. Nah, untuk 0,2 itu akurasinya sebesar 0,966. Yang 0,3 itu 0,955. Yang 0,4 itu 0,966. Nah, kemudian kita cari kombinasinya. Yang pertama, di sini kita cari kombinasi antara sepal width dan sepal length. Nah, sepal length dan sepal width. Nah, kemudian kita train datanya dan kita cari akurasinya. Nah, di sini didapat dia 0,8, 0,7, dan 0,78. Sehingga dia lebih kecil daripada nilai akurasinya, nilai data awalnya, akurasi data awalnya tadi. Nah, kemudian kita cari lagi dia antara sepal length dan petal width. Nah, kita tes. Nah, sini juga dia lebih kecil daripada data awalnya tadi. Kita cari lagi dia sepal width dengan petal width. Maka, nah di sini dia nilainya sama dengan nilai akurasi awalnya tadi. 0,966, 0,955, 0,966. Nah, untuk sepal length, untuk petal length dan petal width, di sini juga dia nilainya sama, sehingga dapat disimpulkan nilai yang tidak ada nilai akurasi yang lebih besar daripada akurasi awalnya. Namun, ada akurasi yang sama nilainya dengan akurasi awalnya, yaitu sepal length antara sepal length, sepal width, dan petal length, dan petal width. Nah, kemudian dataset yang kedua yaitu dataset adult. Nah, yang pertama kita panggil dulu, kita gunakan read CSV. Nah, kemudian
di sini kan ada data yang masih berupa string yang tidak bisa dihitung. Jadi kita dan ada data yang kosong. Jadi kita hapus datanya, yaitu dengan drop tadi. Nah, kemudian kita cek. Nah, akan terlihat dia sudah terhapus. Nah, kemudian kita pisahkan antara, sama seperti tadi, kita pisahkan antara kelas dan atributnya. Ini kita pisahkan dia kelasnya itu kan income. Jadi kita pisahkan. Kemudian, nah ini sudah terpisah ya. Nah, kemudian untuk gender ini kan ada dua, yaitu male dan female. Nah, di sini kita bisa jadikan dia data dummy. Jadi, kita panggil pd.getDummies menggunakan variabel ini input tadi, dan kolom yang mana yang mau kita jadikan data dummies. Nah, kemudian akan jadi seperti ini. Nah, ini kan masih dalam satu tabel. Dia belum tergabung dalam input ini tadi. Jadi, kita concat, kita gabungkan dengan input gender. Nah, sebelumnya, ini kan apabila kita jalankan, dia akan duplikat datanya, ada gender, ada female, dan male. Jadi kita gunakan salah satu, yang mana tadi kan kita ubah dia jadi data dummy antara 0 dan 1. Jadi kita gunakan salah satu. Nah, kita gunakan di sini male. Jadi kita hapus gender tadi dan female. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian setelah itu baru bisa kita train datanya. Nah, didapat akurasinya itu sebesar 0,8, 0,80, 0,796, dan 0,794. Nah, kemudian kita cari kombinasinya. Nah, yang pertama kita buat kombinasi antara capital loss, hours per week, dan male, gender atau gender. Nah, kemudian kita train datanya. Didapat masing-masing 0,76 sekian. Nah, ini dia lebih kecil dari ini tadi ya, 0,80. Jadi dia lebih kecil daripada data awalnya. Nah, kemudian kita cari lagi. Coba kita panggil lagi ya. Tadi kan sudah kita coba hilangkan. Jadi kita panggil lagi datasetnya yang tadi. Nah, kemudian kita coba akurasi yang kedua. Antara X, final week, educational number, dan capital G. Nah, di sini dia didapat 0,794, 793, 0,7914. Dia ini lebih kecil daripada akurasi data awalnya. Jadi, nah kemudian kita coba lagi sehingga kita mendapatkan jawabannya. Ini yang ketiga, yaitu lagi dan kita yang ketiga. Nah, ini antara educational number, hours per week, dan male atau gender. Nah, coba kita jalankan, akan didapat akurasi sebesar 0,803, 0,805, dan 0,806, di mana dia ini lebih besar daripada data awalnya tadi. Sehingga dapat kita simpulkan apabila kita menggunakan apabila kita menggunakan educational number, hours per week, dan male, dia mendapat akurasi yang lebih tinggi daripada data awalnya. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.